Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Dr. Sari Wahyuningrum dan rekan saya Ayu Skardini SKM akan mempresentasikan program rujuk balik BPJS Kesehatan sebagai tugas dari kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem, dosen pengampunya Dr. Esti Febriani. Ya, program rujuk balik atau PRB BPJS Kesehatan ini merupakan salah satu program layanan kesehatan untuk pasien JKN dengan penyakit kronis, tentu saja dengan kondisi stabil yang membutuhkan perawatan jangka panjang yang dilaksanakan di FKTP atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis. Nah, tujuan PRB sendiri yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan bagi peserta dengan penyakit kronis dalam menjaga kesehatannya, dan manfaatnya sendiri untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan dan memudahkan pasien untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan. Berikut adalah regulasi program PRB BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu Permenkes nomor 28 tahun 2014, Kepmenkes nomor HK 01007 Menkes 1905 garis miring 2023, kemudian Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 15 tahun 2019, dan Peraturan BPJS nomor 1 tahun 2014. Adapun 9 penyakit yang termasuk PRB ini diantaranya yaitu diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma bronkial, PPOK, epilepsi, skizofrenia, stroke, dan SLE. Teknis PRB sendiri yaitu PRB dilakukan 3 kali berturut-turut selama 3 bulan di Vaskes 1. Nah, kemudian setelah 3 bulan, Vaskes memberikan rujukan kembali ke RS untuk dievaluasi oleh dokter spesialis. Apakah terapi selama ini efektif atau tidak? Nah, untuk pencatatan dan pelaporannya sendiri, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dokter penanggung jawab di RS akan menetapkan kondisi bahwa ini pasien diagnosanya penyakit kronis dalam kondisi stabil. Kemudian membuat SRB. SRB ini surat rujukan balik. Lalu SRB ini oleh pasien diserahkan ke FKTP. Lalu di FKTP dilakukan pencatatan pasien PRB yang dirujuk oleh rumah sakit. Kemudian mencatat pelayanan yang diberikan, melaporkan data melalui PICare ke BPJS Kesehatan, kemudian memberikan obat untuk pasien selama 1 bulan, diulang selama 3 bulan. Nah, kemudian setelah 3 bulan, FKTP memberikan rujukan lagi ke FKRTL. Nah, dokter penanggung jawab di rumah sakit melakukan evaluasi. Lalu BPJS sendiri melakukan monitoring. Nah, untuk monitoring dan evaluasi PRB ini, FKTP melakukan monitoring setiap hari dengan memastikan apakah pasien PRB tersebut mendapatkan terapi sesuai atau tidak dengan resep dari dokter spesialis. Kemudian memantau tingkat kepatuhan pasien minum obat. Kemudian melakukan evaluasi pelayanan PRB dalam lokakarya mini bulanan di Puskesmas. Sementara FKTRL melakukan evaluasi secara berkala selama 3 bulan sekali yang dilakukan oleh dokter spesialis penanggung jawab. Jadi pasiennya patuh atau tidak gitu, dan kondisinya stabil atau malah terjadi perburukan. Sementara BPJS sendiri melakukan MONEF 3 bulan sekali. Nah, apakah program tersebut berjalan efektif atau tidak? Nah, berikut rekan saya akan melanjutkan mengenai overview PRB. Silakan, Ayu. Ya, terima kasih Dokter Sari atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai overview sistem dari program rujuk balik itu sendiri. Tentunya ada keunggulan-keunggulannya. Yang pertama yaitu adalah adanya koordinasi layanan, bahwa terdapat komunikasi terintegrasi antara FKTP dan FKTR dan didukung oleh aplikasi berbasis digital. Sebagai contohnya, dokter spesialis pada FKTR memberikan rekomendasi terapi, sementara dokter di FKTP melanjutkan pemantauan berdasarkan arahan tersebut. Dan untuk keunggulan nomor 2 yaitu mengenai efisiensi biaya.
Hal ini bisa mengurangi beban layanan di rumah sakit. Contohnya, apabila ditemukan pasien diabetes dengan kondisi terkendali, hanya membutuhkan pemeriksaan berkala dan resep obat yang dapat diberikan di FKTP tanpa perlu mengunjungi rumah sakit. Dan yang untuk yang ketiga yaitu adalah adanya kemudahan akses. Jadi pasien itu lebih mudah mendapatkan layanan di FKTP terdekat dan pasien tidak harus antri lama-lama untuk mendapatkan obat di rumah sakit. Sebagai contohnya, apabila terdapat pasien hipertensi di daerah pedesaan, dapat memperoleh obat dan konsultasi di puskesmas setempat daripada harus ke rumah sakit yang mungkin jaraknya jauh ke kabupaten. Next. Sedangkan untuk kelemahannya, yaitu yang pertama pencatatannya itu masih manual. Di sini itu adanya ketidaksesuaian catatan antara FKTP dan FKRTL. Hal ini dapat mengakibatkan pengulangan dosis yang tidak perlu. Tentunya diperkuat oleh studi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang mana menunjukkan bahwa di FKTP itu yang belum menggunakan piker memiliki tingkat kesalahan pencatatan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk yang kedua yaitu persediaan obat. Beberapa FKTP yang mengalami kekurangan obat untuk program rujuk balik. Dan yang ketiga yaitu adalah mengenai pemahaman pasiennya. Karena tidak semua pasien memahami pentingnya program rujuk balik, sehingga tidak rutin kontrol dan tidak semua pasien memahami pentingnya program rujuk balik itu sendiri. Hal ini juga tentunya diperkuat berdasarkan survei dari BPJS Kesehatan pada tahun 2021, yang mana hasilnya 30% pasien PRB itu tidak disiplin menjalani jadwal pengobatan karena kurangnya edukasi. Next. Nah, kami sendiri itu menggunakan Fishbone untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengorganisasi penyebab potensial dari permasalahan belum optimalnya program PRB sendiri. Yang pertama, kita menganalisis dari segi faktor manusianya atau MEN, yaitu pada pasien. Pertama, kurangnya kepatuhan pasien dalam menjalani terapi dan kontrol rutin. Karena si pasien itu sudah merasa cukup sembuh, tidak adanya dukungan keluarga seperti anak-anaknya yang sibuk dan tidak bisa mengantar dan tidak adanya transportasi. Untuk yang kedua, rendahnya tingkat literasi kesehatan pasien mengenai penyakit kronis karena pasien belum memahami tentang program PRB. Dan yang ketiga yaitu adanya stigma atau ketidakpercayaan pasien terhadap layanan FKTP dibandingkan FKTRL. Dan untuk dari tenaga kesehatannya sendiri yaitu kurangnya pelatihan tentang PRB. Terus keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di FKTP untuk menangani pasien PRB dan juga tingkat pemahaman dokter dan apoteker terkait manajemen penyakit kronis. Untuk faktor yang kedua, kami melihatnya dari segi metode. Tentunya faktor ini berdasarkan dengan sistem kerja dan prosedur dalam pelaksanaan PRB. Kami melihat dari kebijakan dan regulasinya juga bahwa belum adanya dukungan pemerintah yang kurang optimal dan juga implementasi regulasi seperti Monefnya itu kurang berjalan. Dan untuk sosialisasi program itu juga kurang efektif pada pasien maupun tenaga kesehatannya dari pihak BPJS-nya dan juga minimnya koordinasi antara FKTP dan FKTRL untuk pemantauan pasien. Dan untuk faktor yang ketiga, kami melihatnya dari segi mesin atau teknologi ataupun alat. Nah, yang berkaitan dengan teknologi informasi ini, misalnya tidak merataan penggunaan aplikasi Piker di seluruh FKTP, terus adanya masalah integrasi data antara FKTP dan FKTRL sehingga rekam medisnya tidak sinkron, dan juga keterbatasan akses internet di beberapa FKTP. Untuk fasilitas dan infrastrukturnya, yaitu kurangnya alat pendukung untuk pemantauan kondisi pasien kronis, seperti dicontohkan misalkan glukometer untuk pasien diabetes, dan minimnya ruang konsultasi yang memadai di FKTP. Dan untuk yang terakhir, kami melihatnya dari faktor environment atau lingkungan. Tentunya faktor ini mencakup kondisi eksternal dan juga lingkungan yang mempengaruhi PRB itu sendiri.
Contohnya, pada ketersediaan obat, sering terjadi kekurangan obat untuk penyakit kronis di FKTP. Dan juga sistem distribusi obatnya itu belum merata. Dan yang terakhir, eh, program rujuk balik ini tuh pada e-katalognya itu sering sekali slow respon. Dan untuk yang terakhir, ada geografis dan transportasi. Hal ini berkaitan dengan jarak ya, jarak yang jauh dan juga kendala transportasi bagi pasien. Next. Nah, dengan melihat keempat faktor tadi, tentunya kami merekomendasikan penyempurnaan-penyempurnaan sistem tersebut. Dari segi metodenya, ada digitalisasi sistem, yaitu mengintegrasikan pencatatan dan pelaporan berbasis aplikasi secara nasional untuk memastikan akurasi dan ketepatan data. Dan juga menyederhanakan prosedur PRB dan meningkatkan koordinasi antar FKTV dan FKTRL. Untuk dari faktor manusianya itu sendiri, bagi tenaga kesehatannya tentunya harus ada pelatihan dan juga pasien dan keluarganya itu harus kita edukasi secara berkala. Untuk environment, pada ketersediaan obatnya, mengembangkan sistem prediksi kebutuhan obat berbasis data untuk mengurangi kemungkinan kekurangan stok obat dan optimalisasi akses transportasi untuk meningkatkan pancaran obat. Dan yang terakhir, dari mesin itu dari faktor mesin, pemantauan berbasis teknologi. Contohnya menggunakan aplikasi mobile karena bisa memantau pasien secara real time dan penguatan sistem yang terintegrasi antara FKTP dengan FKTRL. Sekian pemaparan mengenai sistem kesehatan program rujuk balik dari kami. Semoga yang kami sampaikan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa menjadi masukan untuk perbaikan sistem ke depannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Esti sebagai dosen pengampu di Universitas Bakti Husada dan juga kami terakhir mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.